Ada menteri yang nggak bukan bidangnya ngurusin soal Danantara. Padahal Danantara udah punya pengurus sendiri. Makanya Moody's kasih catatan, komunikasinya jelek banget. Menteri yang nggak punya kompetensi, nyebrang. Sesama menteri, gara-gara nggak ngecek data, berantem, kok ini performatif, seolah nggak akur di dalam, saling kemudian rebut kuasa. Tapi di sisi yang lain, performanya jadi kurang bagus. Justru kalau teksnya, rate-nya diturunkan, tarifnya, itu akan spill over justru ke middle ini akan lebih senang. Belanjanya, konsumsinya, disposable income itu jadi lebih bagus. Jadi yang ngasih tahu kepada Pak Purbaya, menurut saya modelingnya agak problematik. Kita udah kasih tahu modeling kita. Nah, regulator kita kan baru aja ada pergantian lah dari beberapa instansi ya, OJK lah, BI lah, gitu-gitu kan. Dan juga ini solusi-solusi yang kita udah tawarkan ke MSCI. Menurut Bima, apakah itu udah cukup memuaskan buat asing? Kelihatannya belum. Katanya belum? Belum, karena... Oke, hari ini kita bakal ngobrol sama Bima. Beliau ini adalah eksekutif direkturnya dari Chelios ya. Soalnya 2-3 minggu terakhir kita itu digebukin lah sama berita-berita yang pasti kalau misalnya teman-teman terutama yang kecimpung di pasar modal udah ngerasain semuanya gitu ya. Ini gue bacain. Tanggal 28 Januari itu kita dihantam sama MSCI. Lalu 6 Februari itu Moody's ngerubah kredit outlook kita, itu jadi negatif. Tanggal 10 Januari giliran FTSE yang secara resmi ngikutin MSCI. Mereka juga nggak mau nge-review saham Indonesia dulu sampai masalah transparansi itu udah selesai. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin FTSE ini teman-teman di market udah lumayan expect lah bahwa mereka bakal ngikutin jejaknya si MSCI, soalnya pergerakan harga sahamnya itu udah nggak turun lagi setelah si MSCI ngeluarin statement itu. Cuman secara prinsip investor asing itu tuh saat ini itu lagi resah sama Indonesia. Ini gue bacain beberapa quote ya yang dari Bloomberg. FTSE, penyusun indeks tersebut mengatakan akan menunda peninjauan indeks bulan Maret karena resiko penurunan nilai saham dan ketidakpastian dalam menentukan saham yang beredar di publik. Moody's Ratings menurunkan prospek peringkat kredit negara tersebut menjadi negatif dengan alasan berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan dan komunikasi yang buruk dari pemerintahan Prabowo. Muncul laporan bahwa Danantara sedang mempertimbangkan pengambil alihan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Investor utama Jardine Matheson, sebuah konglomerat yang berbasis di Hong Kong yang mengendalikan tambang tersebut, mulai merasa cemas. Sekali lagi ini semua itu artikel dari Bloomberg ya, ini bukan pendapat gua, bukan opini gua. Makanya ini yang saat ini lagi dibincangkan sama media-media asing, makanya gua undang Bima supaya kita diskusi masalahnya itu apa, dan kira-kira kita pengen tahu solusi yang paling tepat itu apa supaya kita bisa welcome mereka kembali, soalnya kita butuh duit dari asing. Tapi boleh sharing konteksnya dulu nggak ya Bima ya, kayak kepentingan dari rating agency kayak misalnya Moody's itu seberapa besar gitu buat mereka tuh tetap positif terhadap Indonesia? Oh, penting banget. Karena yang salah satu disorot tuh satu adalah defisit anggaran. Jadi defisit anggaran ini kan gimana sebuah negara itu bisa ngebalikin utangnya. Jadi aman nggak nih? Default atau gagal bayar atau masih jauh. Yang kedua itu yang disorot adalah kepastian kebijakan nih. Nah, salah satu yang disorot tuh dengan adanya Danantara ini kan 2 kali dia ganti undang-undang BUMN. Waktunya cepat. Kemudian Danantara itu mau 1000 BUMN, mau jadi 300 BUMN. Padahal di BUMN tadi itu juga banyak kepemilikan dari joint venture. Jadi ada implikasi kepemilikan. Kemudian Danantaranya nyedot dari dividen BUMN. Jadi yang tadinya masuk ke APBN sekarang dikelola Danantara. Dividen payout ratio-nya juga jadi salah satu concern. Ada lagi soal tadi aneksasi atau pengalihan takeover beberapa izin perusahaan. Katanya kan awalnya dari bencana, kemudian diaudit dan mau di takeover. Harusnya kan dipulihin ya, jadi ekologis. Jadi si Moody's ini on behalf dari kreditur institusi, tapi juga ada kreditur yang sifatnya retail, yang beli surat utang pemerintah, bond. Mereka mau kepastian nih. Jadi kalau mereka percaya Moody's merubah outlook dari stable jadi negatif, berarti ada sesuatu yang mereka harus lihat. Oke, kita bahas satu-satu deh ya. Misalnya kita ngomongin yang take over dulu gitu. Itu cerita awalnya itu kayak gimana sih? Maksudnya kenapa bisa ada take over atau ada rumor take over atau apapun gitu sampai ke berita asing juga? Soalnya kan kalau misalnya take over itu kan sesuatu yang serius dan pasti implikasinya ke masalah trust juga. Yes, sangat
mempengaruhi itu soal trust itu. Awalnya kan bencana di Sumatera. Kita coba ngitung juga pada waktu itu. Dapat tuh angka sekitar 60-an triliun kerugian banjir di Sumatera. Salah satu rekomendasinya dari Celios adalah coba evaluasi. Jadi evaluasi izin-izin apakah dia tambang, sawit, bahkan sampai perusahaan PLTA, pembangkit air yang terlibat di dalam bencana Sumatera. Maksudnya adalah setelah dievaluasi, dikasih denda, penalti, atau dipulihkan menjadi fungsi hutannya lagi. Yang tadinya gundul hutannya itu menjadi hutan yang bagus lagi. Jadi bisa nahan bencana ke depannya. Nah ternyata teman-teman juga udah banyak tuh. Jadi teman-teman lingkungan juga memberikan list perusahaannya nih, tolong dievaluasi. Jadi niat baik kita itu akhirnya menjadi senjata makan tuan. Karena perusahaan tadi justru diumumkan mau di take over sama BUMN. Wah ini kita bilang, ini hostile take over nih bro nih. Ini pengambil alihan paksa nih, nasionalisasi, aneksasi. Jadi kalau cara mainnya begini, ini berarti juga membuat kepastian si investor jadi ragu nih. Mereka punya izin 30 tahun dan lain-lain. Itu jadi berubah semua. Jadi saya lihat sih ada yang nggak sinkron antara satu kementerian yang ngurusin izin tambang, kementerian yang ngurusin soal izin sawit, itu dengan kementerian nih, karena dia punya personel, punya aparatus. Mereka ngelihat ini waktunya untuk take over aset-aset dari konglomerat dan juga termasuk asing. Wah itu blunder banget. Nah, tapi kalau misalnya take over-nya itu tujuannya adalah untuk tadi seperti yang Celios sempat suggest, yaitu adalah untuk restorasi lingkungan. Jadi mereka pengen take over, ini harusnya nggak boleh, ya udah kita harus tanam ulang segala macam supaya bencana kemudian hari itu tidak terulang. Atau take over, lalu business as usual, yang mana gitu emang arahnya? Ternyata statement setelah 28 izin perusahaan itu ingin dialihkan, itu justru bikin BUMN baru yang namanya Perminas. Ini kita juga bingung. Banyak juga nih dari investor juga banyak yang nanya, domestik sama luar. Ini maksudnya mau diapain ya? Karena kalau dia membuat baru BUMN, pertama sudah ada main ID. Terus BUMN yang baru dibentuk ini adalah bukan BUMN restorasi atau bukan perum atau perusahaan umum untuk restorasi. Tapi ini adalah BUMN untuk ekstraksi mineral dan tambang. Jadi kelihatannya bukan hanya bisnis usual nih. Tapi konsesi yang udah ada 28 perusahaan tadi, itu bakal dikencengin. Produksinya bakal dinaikin. Demi apa? Tadi, demi kepentingan nasional. Tapi kalau cara mainnya begini ya siapa yang mau? Nah, cuman yang belum nyambung itu kayak gini ya. Soalnya kalau misalnya ini untuk kepentingan nasional. Yes. Misalnya negara take over via vehicle-nya misalnya Danantara lah, misalnya kayak gitu kan. Kan apakah mungkin intensinya itu benar? Maksudnya intensi itu benar adalah ya ini kan buat negara, buat kemajuan rakyat, buat kemakmuran kita gitu. Walaupun cara itu salah gitu misalnya. Misalnya kayak ya jadi trustnya sama investor kayak gimana gitu kan. Ya ini untungnya tuh siapa yang untung kalau misalnya gitu? Apakah yang negara yang akan untung kalau misalnya rencananya itu akhirnya dijalankan? Iya. Kalau awalnya adalah karena menyebabkan banjir, jadi kalau dibalikin lagi ke awalnya itu, tapi kemudian justru mau diekspansi, diproduksi lebih besar lagi, maka tujuan awalnya udah hilang. Yang kedua, kalau nanti dikerjakan sama BUMN, ini juga akan ada trust issue juga. Satu, gugatan internasional dari perusahaan yang dicabut izinnya, BUMN ini punya kapasitas apa enggak? Kalau itu pun dibuat hilirisasi, buat smelter dan lain-lain, tetap aja harus gandeng dari mitra luar. Mitra luarnya siap apa enggak nih dengan cara-cara model begini. Jadi andai kan misalnya ada tambang ya, tambang emas misalnya itu. Salah satu yang besar di Tapanuli, di take over, kemudian bilang nih, ya udah kalau gitu ini akan jadi hilirisasi emas. Investor yang mau datang entah dari Tiongkok, entah dari barat, mereka akan mikir juga, lah kita kalau udah bikin smelter, kita dianeksasi juga gimana? Jadi bro, waktu kasus 2025, kita udah ngelihat nih ada gelagat pada waktu Bandara IMIP. Itu kemudian dianggap sebagai bandara privat yang nggak berizin. Ternyata di dalam ribut. Begitu sudah ada aparatus di situ banyak sekali, ternyata dia punya izin dari Kementerian Perhubungan. Oh itu saya kira itu titik terendah hubungan Indonesia dengan Tiongkok terkait dengan investasi. Itu sudah dimulai itu. Jauh sebelum yang 28 izin perusahaan. Nah ini menariknya apa ya? Soalnya kan kalau misalnya udah sampai diberitakan di media asing, apalagi kayak Bloomberg gitu misalnya, itu kan pasti kan sebuah hal yang
buruk dari segi kacamatanya investor asing gitu kan. Yang kita tadi kan kayak pertama yang masih beroperasional jadi tanda tanya, gue invest lagi nggak nih? Yes. Kalau misal gue invest lagi nanti kalau misalnya one day di take over kayak gimana gitu kan? Yang belum masuk pun juga jadi mikir-mikir kayak gitu kan. Nah kira-kira rasionalnya itu apa kira-kira? Maksudnya apakah kita apa ya? Maksudnya kalau misalnya itu mau dijalankan kan seharusnya itu bakal jelek buat Indonesia gitu. Maksudnya kenapa kita mau ke arah sana? Justifikasinya apa? Kan kalau misalnya kita ngomong sesuatu kan selalu dua sisi kan, pros and cons. Oke. Kalau ini consnya itu, prosnya apa kira-kira? Nah, kira-kira ini devil advocate buat yang ngeritik ya. Oke. Kalau dari sisi pemerintah, itu kelihatannya ini ada hubungannya dengan trade deal dengan US. Kenapa? Kalau kita lihat tambang-tambang termasuk tambang-tambang mineral kritis, emas juga termasuk di dalamnya. Ini kan semua sebagian besar either sudah dikuasai oleh Tiongkok, pengusaha lokal, konglomerat lokal, atau kemudian perusahaan seperti Jardine tadi ya, Greencore dan lain-lain. Nah, kalau Amerika Serikat itu sign deal, ini bentar lagi kita mau finalisasi deal nih di Washington DC. Itu salah satu klausulnya adalah Amerika mau membeli ore mentah langsung dari tambang. Kalau tambangnya udah punya izin orang dan udah punya pembeli tetap, gimana cara geser ke Amerika? Nah disinilah kemudian harus ada take over tadi biar si Amerika bisa langsung beli ore. Jadi nggak ada lagi tuh kalau ini dealnya sampai sign itu nggak ada lagi hilirisasi di beberapa tambang karena langsung direct untuk ekspor Amerika. Tapi itu ya Yes. nggak solve issue juga soalnya kalau misalnya itu sampai terjadi, sekarang sisi sana pun juga harusnya mempertanyakan dong kalau kayak gitu kita bisa merubah kapanpun gitu. Jadi dia mau balancing space untuk tambang ini antara kepentingan Tiongkok, Jepang, Korea, kemudian dengan Amerika karena baru mau masuk nih Amerika nih selain dari tembaga. Freeport udah lama di tembaga. Tapi untuk beberapa tambang mineral mereka belum punya. Nah ini space ini mau diacak. Mau dicari pemain baru. Nah, jadi 2026 ini sebenarnya di pertambangan dan sawit judulnya adalah ganti pemain. Kalau itu saran dari Chelios kayak gimana? Kan kita kan temanya adalah hari ini kita pengen diskusi masalahnya itu apa yang menjadi concern asing, lalu kira-kira apa sih solusi yang terbaik supaya kepercayaan asing itu tetap di titik yang tinggi gitu? Ya karena kalau masalahnya adalah hostile takeover, maka ini nggak boleh lagi begini. Jadi kita harus respect terhadap kepastian hukum. Karena itu janji, mereka nggak mungkin investasi jangka panjang kalau nggak ada kepastian hukumnya. Tapi yang kedua ini yang paling penting adalah dia tahu kapasitas, jadi nggak performatif. Karena sepertinya yang dilakukan ini belakangan kemudian dia cabut. Sekarang nih yang Neymar Tabe lagi dipikirkan ulang. Mau maju di take over atau dikembalikan lagi tapi dengan denda, penyesuaian dan lain-lain. Ini maju mundur begini, ini kelihatannya seperti performatif. Jadi seolah Indonesia nih demi kepentingan nasional dia punya bargain, dia punya daya tawar di depan Tiongkok, depan mitra-mitra baratnya, Amerika termasuk. Tapi sebenarnya lebih ke performatif. Yang akhirnya investor yang medium itu ngelihat ini nggak oke. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya solusinya apa? Solusinya itu menghentikan dulu deh aneksasi ini. Kalau dia terbukti bersalah soal bencana di Sumatera, perbaikin. Ya, bukan diserahkan ke Danantara. Yang kedua, ini harus ada orang yang bagi peran. Jadi ada menteri yang nggak bukan bidangnya, misalnya ngurusin soal Danantara. Padahal Danantara udah punya pengurus sendiri. Dan itu disampaikan ke publik. Makanya Moody's kasih catatan. Komunikasinya jelek banget. Menteri yang gak punya kompetensi, nyebrang. Sesama menteri, gara-gara gak ngecek data, berantem, dan itu menjadi performatif. Dikira investor ngelihatnya apa ya, berantem di media sosial itu hal yang bagus gitu. Mereka ngelihat, kok ini performatif, seolah gak akur di dalam, saling kemudian rebut kuasa, tapi di sisi yang lain performanya jadi kurang bagus. Nah, jadi ini akan ada gap. Kalau misalnya kita kan di Q4 2025 ya, itu kita punya pertumbuhan 5,39%. Okay. Nah, seharusnya itu salah satu yang lumayan oke lah, seharusnya kan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dan bahkan dikutip dari Pak Purbaya sendiri, beliau bilang secara tahunan 5,11% dan itu lebih tinggi dibandingkan China gitu kan. Nah, kenapa Indonesia dengan populasinya segitu besarnya, dengan pertumbuhan kita yang lebih bagus dibandingkan China, masih belum menjadi
atraktif buat investor asing? Kalau misalnya tadi kita ngomongin fiskal, apa isunya? Isunya adalah kita missing opportunity. Jadi ada opportunity. Contoh begini, ini harusnya rupiah. Ini jadi salah satu mata uang paling kuat. Tapi orang bilang kan, oh ada market cash, alhamdulillah bersyukur rupiahnya nggak 18.000. Nggak gitu ngelihatnya. Tapi justru sekarang rupiah itu jadi olok-olokan di tetangga-tetangga di ASEAN. Karena harusnya kita dapat windfall, blessing in disguise. Carut-marut di Amerika itu investasi portfolio, investasi langsung. Itu harusnya mampirnya ke Indonesia. Kalau kita punya semua prasyaratnya. Jadi kita missing opportunity. Jadi industri kita juga makin deindustrialisasi. Services sektor kita sekarang sudah banyak potong kompas nih. Jadi pabrik dari Tiongkok, dia langsung direct jual kepada consumer akhir. Sehingga kita yang sebagai middleman-nya semakin sedikit. Agriculture, nah agriculture-nya anggaran yang begitu besar buat agriculture. Tapi ada sifatnya adalah substitusi efek. MBG, makan bergizi gratis, itu substitusi. Karena banyak sekolah yang udah punya kantin dan juga udah punya catering, itu akhirnya di-replace, digantikan oleh MBG. Sekarang nih jelang Ramadan, Lebaran, anggaran MBG-nya naik 4 kali lipat lebih, pedagang-pedagang pada ngeluh. Ayamnya mana nih? Harganya 48.000 per kilo. Mana nih telurnya dan lain-lain. Itu karena si dapur MBG-nya dia take over di distributor yang paling atas, yang paling utama. Jadi kalau anggaran besar, defisitnya hampir 3%, pertanyaannya kenapa nggak pengaruh terhadap komponen-komponen di dalam industri yang produktif? Nah ini yang agak-agak missing nih. Jadi kan harusnya nih kalau misalnya pertumbuhan ekonominya 5,3%, paling gampang bisa dilihat dari namanya tax buoyancy. Apa itu tax buoyancy? Gampangnya adalah berapa kenaikan pertumbuhan pajaknya dari pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang tax buoyancy kita tuh negatif. Jadi setiap 1% pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak pertumbuhannya itu negatif. Jadi makin tinggi ekonomi, harusnya penerimaan pajaknya naik. Itu sekarang turun. Isunya di mana? Bukannya harusnya kalau misalnya gajinya tambah banyak, yang di-employ tambah banyak, artinya PP21-nya naik gitu. Yes. Teorinya. Betul. Isunya di mana? Isunya berarti sektor yang tumbuh tinggi, sumbangan pajaknya kecil. Nah ini kita nggak usah bicara dulu soal ada tax loopholes, kemudian tax avoidance. Belum sampai ke sana. Tapi artinya anggarannya besar, tapi dia nggak balik lagi kepada penerimaan pajak yang lebih besar juga. Berarti banyak yang nggak produktif. Jadi anggaran APBN-nya nggak produktif. Oke. Terus kalau misalnya kayak gitu, misalnya kita ngomongin MBG, emang ngerti kalau misalnya mereka kan pasti kan menarik demand-nya kan tinggi buat mereka kan, otomatis harga-harga barang di sekitarnya jadi naik lah gitu, jadi kompetitor buat tetangga-tetangga sebelah yang menyediakan mungkin F&B juga gitu, jualan makanan gitu kan. Tapi solusi yang lebih baik apa kalau misalnya emang kita pengen make sure stunting itu berkurang, kita pengen mengurangi orang-orang beban orang-orang yang menengah yang di bawah gitu. Solusinya yang lebih baik daripada MBG emangnya apa? Jadi kalau kita masih ngomong MBG, itu sebenarnya banyak negara lain tuh bilang, oke, kita punya MBG, tapi kita lihat deh, anggaran sebesar Indonesia ini kita waktunya 10 tahun. Tiongkok, kemudian Inggris. Untuk menghindari apa? Menghindari salah target. Jadi kalau masih dalam skenario-nya ngasih makan kepada siswa, biar meringankan beban orang tua nih nggak perlu masak lagi buat anaknya, maka dia harus targeted. Dari awal studi kita tuh udah bilang tuh sebelum MBG nih. Jadi pas uji coba itu kita bilang, ya udah deh fokus di daerah 3T deh. Karena yang di situ. Tapi syaratnya satu, warga lokalnya harus diberdayakan. Kedua, pangan lokalnya dong. Nah, yang ketiga, sampah makanannya mau dimanain. Kita tuh bandingin sampai ke Finlandia. Finlandia sampai ke negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia yang punya MBG juga. Satu pelajarannya apa? Mau di Jepang, mau di Finlandia, mau di negara-negara di Afrika, MBG adalah pelajaran etik untuk siswa. Di Jepang, mereka hormat sama yang nyuci piring. Bahkan mereka nyuci piring sendiri. Di Finlandia, apa yang dimakan waktu MBG-nya
itu adalah ayam dan telur yang dipanen dari belakang sekolah. Sayurnya ditanam sendiri di sekolah. Jadi ada edukasinya. Bukan kayak kita dikasih, kemudian kualitasnya ini belum ngomong kualitas makanannya ya. Tapi apa yang didapat? Beberapa sekolah protes. Kenapa? Ini nggak berani dibicarakan aja gitu. Tapi protesnya apa? Protesnya adalah MBG mengambil waktu siswa. Gimana caranya? MBG mengambil waktu siswa. Oke, gimana caranya ya? Jadi dengan adanya MBG, jam belajar tuh berkurang. Karena kan bagi-bagiin. Gurunya ikut ngebagi-bagiin. Gurunya ikut nyicipin. Memastikan kualitas makanannya oke, nggak basi dan lain-lain ya. Tapi si guru akhirnya sibuk tuh. Oke anak-anak, kalau udah selesai, yang nggak habis mana dan ini nggak mana, itu bisa 1 jam, 2 jam. Dan beberapa MBG tuh ngambil pelajaran pagi. Ini anak saya sekolah. Sekolahannya dia udah punya catering. Akhirnya cateringnya jadi makan siang, makan paginya ngambil jam pelajaran itu MBG. Nah, jadi antara MBG meningkatkan kualitas pendidikan, klaimnya begitu ya, anak kita bisa pintar-pintar ke depan, SDM kita biar pintar. Tapi sebenarnya dia memakan waktu pendidikan tanpa tahu ini makanan MBG ini dari mana. Jadi edukasi soal food education-nya itu juga nggak dapat, ethics-nya juga nggak dapat. Nah di situ missing ya. Jadi solusinya apa? Kalau masih MBG, please targeted dan pelan-pelan. Tapi kalau bukan MBG, ada juga solusinya. Salah satunya meningkatkan bansos itu kepada kelas menengah yang rentan. Jadi di Indonesia ini, yang bawah banget itu selalu dapat proteksi dari negara. BPJS, PBI, dan lain-lain ya. Tapi kalau yang di kelas menengah rentan ini seolah dia nggak dapat proteksi. Nah kalau orang tuanya dia lebih punya uang, pasti dia tahu apa yang terbaik buat anaknya. Tapi ada beberapa yang memang butuh MBG. Kita nggak pungkiri. Dulu ada namanya program untuk anti stunting. Itu Kemenkes yang bikin. Itu ke ibu hamil dan anak 1000 hari pertama. Jadi kalau memang programnya udah ada itu yang diperbaiki Gus. Jadi itu MBG juga sebenarnya. Dilakuinnya sama Kemenkes. Kemenkes tahu kandungan gizinya. Pakai apa? Pakai Puskesmas, Posyandu. Itu kenapa nggak didorong? Itu MBG juga sebenarnya. MBG ini kan sesuatu yang bukan hal yang baru kan. Bahkan udah dari awal Pak Prabowo campaign gitulah. Tapi apakah ini tuh menjadi concernnya investor asing juga? Misal dari sisi fiskal gitu misalnya. Apakah mereka ada concern di sini kah atau kayak gimana gitu? Satu, maksa nih. Jadi mereka concern soal rasio pajaknya lagi turun. Utang itu jangan yang neto ya. Kalau pemerintah pakai neto mau nerbitin 800 triliun. Enggak. Kita pakai berapa beban bunga utang dan utang jatuh tempo yang harus dibayar. Itu 1.300-1.400 triliun per tahunnya. Bukan 800 triliun. Oke. Jadi mereka concern soal ini bakal jadi beban berat buat APBN. Berarti harus ada yang dikorbankan buat jaga di bawah 3% tadi. Yang kedua, selain dia maksa banget, concernnya itu adalah dia mengambil anggaran apa. Nah, ini harus disampaikan. Kalau klaim dia menciptakan lapangan kerja, katanya 1 juta lapangan kerja tercipta dari MBG. Pertanyaan ekonomi itu biasanya adalah, apakah dia juga menjadi kompetisi terhadap lapangan kerja yang udah ada? Dia komplementer kah? Atau dia substitusi? Tadi ya, substitutional effect. Jadi kalau dilihat di sini, itu belum dijawab. Nah, investor lihat, kok anggaran pendidikan banyak yang dipangkas? Anggaran kesehatan dipangkas. Gimana soal disaster relief untuk kemudian rekonstruksi? Ini sampai sekarang teman-teman di Aceh masih banyak juga nih yang masih nyerokin lumpur. Belum selesai juga. Sampai sekarang. Udah 2 bulan berarti lebih ya. Nah, disitulah kita lihat nih. Apakah anggaran bantuan sosial yang namanya MBG ini, dia produktif atau sebenarnya dia adalah konsumtif? Multipliernya gimana? Kalau misalnya kita ngomongin utang ya kan, kalau misalnya kita ngomongin rasio utang versus GDP di Indonesia versus comparables di luar negeri, mungkin kan kalau misalnya kita bandingin sama US gitu, kan kesannya kita rendah banget gitu sebenarnya gitu. Kenapa itu menjadi isu di Indonesia, sedangkan di Amerika aja, emang sih ya mereka sering teriak-teriak apa namanya debt crisis, tapi buat mereka masih naik aja terus mereka punya utang gitu. Dan mereka punya rating juga tetap tinggi gitu. Moody's nggak marah sama mereka. Gitu. Betul. Satu, hampir semua bank sentral reserve-nya itu masih pakai dolar. Ada dedolarisasi which is good, tapi fakta bahwa dolar tetap itu 85% lebih trade itu masih pakai dolar, US dollar.
mereka punya cetak uang. Jadi mesin cetak uangnya itu masih trust. Ada government shutdown, yes. Tapi nggak akan menjadi isu berlebihan. Kemudian, Amerika akan bankrupt. Dibandingkan negara yang devisanya aja masih pakai US dollar. Nah, kita nih devisa 150 miliar US dollar. Tapi sebenarnya devisa itu juga dominated banyak dari valuta asing, falas. Salah satunya US dollar. Kemudian rasio utang nih. Kalau kayak Moody's, Fitch, S&P itu bahkan lebih advance lagi tuh. Jadi dia ngelihatnya debt service ratio. Nah, inilah di sini jadi problem. Tadi ekonomi kok tumbuh bagus nih, kayaknya masih 5%-an nih. Oke lah, 5% itu dianggap baseline ya. Tanpa ada booming komoditas kita 5%. Tapi kok tax buoyancy-nya, tax ratio-nya itu agak melemah nih. Nah, berarti debt to service ratio atau kemampuan dia bayar dengan pendapatan itu semakin rendah. Gitu. DSR-nya makin naik, berarti bebannya makin banyak. Nah, itu yang akan dilihat sama investor. Indonesia itu sebenarnya prospeknya banyak nih, bagus-bagus nih. Tapi kok nggak matching nih antara gemar berutangnya dengan sumber pendapatan. Nah itu kayak gitu gimana cara perbaikinnya? Misal tadi ada beberapa pertumbuhan ekonomi kita itu yang nggak kontribusi terhadap pendapatan pajak gitu misalnya. Soalnya kan solusi yang terburuk yang kita nggak mau adalah oke, kita ningkatin pajak. Akhirnya orang-orang yang bekerja PP21-nya naik, itu kan menjadi tambah beban gitu kan. Gimana caranya kayak naikin pajak yang tepat dan sesuai yang diharapkan gitu? Justru kita kemarin ngobrol sama Kementerian Keuangan, tolong turunin PPN. Oh, karena itu sifatnya regresif. Tambah negatif dong pendapatan pajak kita. Justru enggak. Justru bisnis termasuk lokal, kemudian konsumen itu suka. Jadi kalau PPN dari 11% sekarang nih barang-barang umum ya, kemudian turun jadi 9%, dia akan nambah pendapatan dari PPh badan. Dia akan nambah dari PPh UMKM. Nah, ini nggak digerakkan nih sisi fiskal kita nih. Jadi kalau Pak Purbaya tuh sering bilang, aduh moneternya lazy nih, males ya gitu ya, nggak gerak-gerak nih. Makanya dia nyuntik likuiditas 200 triliun. Terus fiskal nih, dia sering ngomong ya, wah menteri sebelumnya salah ngelola, fiskalnya nggak dimainkan dan lain-lain. Kita ngelihat juga sekarang fiskal nggak dimainkan dengan optimal. Jadi harusnya kebijakan pajak itu, justru kalau dia ekonomi lagi slowing down, dia turunin tarif pajaknya, tapi kepatuhannya dinaikin, itu akan bounce back buat naikin pendapatan pajak, ekonomi juga akan tumbuh. Kalau itu sebaliknya dong, berarti peningkatan PPN itu justru pertama melambat dari segi ekonomi, kedua nurunin pendapatan pajak ya, dua-duanya kalau itu. Jadi nggak dapat apa-apa gitu sebenarnya. Itu dia. Gitu. Nah, kalau misalnya solusinya itu, sebenarnya kan kalau misalnya kita nurunin pajak kan quote unquote simple itu adalah pasti didukung sama semua orang. Yes. Gitu kan. Kalau misalnya itu kebijakan yang didukung sama semua orang, lalu itu bisa mengakibatkan peningkatan dari ekonomi berputar, ya kan, bisnis naik, employment juga jadi orang banyak yang di-hire gitu-gitu kan. Dan kita lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain jadinya. Kenapa itu tidak dilakukan? Kira-kira bottleneck-nya apa? Apakah mereka not sure? Maksudnya not sure tuh kalau misalnya kita turunin belum tentu naik nih penghasilan pajak kita gitu misalnya. Modelingnya salah. Jadi modeling yang bilang bahwa kita akan kehilangan 80 triliun kalau PPN turun misalnya dari 11 ke 10. Itu sebenarnya asumsi-asumsinya masih bisa diragukan. Jadi kan kita tuh kalau tarung policy kebijakan itu kan model lu mana gitu. Ekonomi modeling lu mana gitu ya. Itunya mana? Asumsinya mana? Yang kita tarungkan adalah asumsinya. Nah, bedanya adalah kalau kita ngelihat PPN ini sifatnya regresif. Kalau ekonomi lagi kurang begitu oke, PPN-nya dipertahankan, apalagi ada rencana waktu itu mau naik tuh. Jadi 12 gitu. Nah, itu yang kena adalah middle sama bottom dari consumer class. Jadi kalau ini yang terus dilakukan, itu makin susut nih. Makanya kenapa kelas menengah kita shrinking 1 juta tuh, 1 juta orang turun jadi rentan dan lain-lain. Itu salah satunya karena tax-nya itu nggak berpihak ke mereka. Nah kalau kita asumsinya justru kalau tax-nya, rate-nya diturunkan, tarifnya, itu akan spill over justru ke middle ini akan lebih senang. Belanjanya, konsumsinya, disposable income itu jadi lebih bagus. Jadi yang ngasih tahu kepada Pak Purbaya, menurut saya modelingnya agak problematik. Kita udah kasih tahu modeling kita.
Jadi pada waktu rame-rame PPN mau jadi 12%, kita bilang ke Pak Prabowo, ke Menteri Keuangan waktu itu Sri Mulyani kan, ini ngapain? Ekonomi lagi susah. Di negara lain itu pelajarannya, pertama kali COVID kena, apa yang dilakukan Jerman, apa yang dilakukan Spanyol, PPN turunin. Ya. Ekonomi udah lagi bagus, baru kemudian PPN pelan-pelan dinaikin. Tapi harus ada kompensasi langsung kepada masyarakatnya, infrastrukturnya, macam-macam. Tanggapannya apa? Waktu dulu dibicarakan, dikasih tahu bahwa ini kalau misalnya kita turunin PPN bisa jadi kontribusi terhadap pajak malah meningkat segala macam, tanggapannya apa? Ya tanggapannya pada waktu Desember 2024, kan hampir tahun baru tuh. Makanya tahun baru tuh semua pengusaha tegang, terutama yang retail. Yang punya supermarket, minimarket, punya dagangan banyak, itu tegang. Karena harus Yang low ganti margin ya? Yang low margin. label kan waktu Iya. itu ya. Ganti label PPN yang baru kan. Terus kita bilang kan, kalau ini terus diterusin, satu konsekuensinya, wah ini retail yang akan kena nih. Tapi mereka bilang, karena itu dibilang bahwa itu adalah kebijakannya Jokowi. Jadi PPN dari 11 ke 12% waktu itu kebijakannya Jokowi, bukan kebijakannya Prabowo. Jadi Prabowo tampil jadi pahlawan untuk cancel PPN naik 2024 kejadiannya ya. Cuman berhenti di situ. Sementara Prabowo-nya sendiri pada waktu May Day dan rapat waktu itu ya, itu usulan untuk menurunkan PPN tetap ada, tapi nggak dijalan-jalanin. Nah jadi kalau fiskal kita mau bergerak, solusinya adalah sekarang PPN. Karena itu akan kena langsung. Gitu. Kalau misalnya kita shifting ngobrolin tentang regulator deh. Regulator kita kan baru aja ada pergantian lah dari beberapa instansi ya, OJK lah, BI lah, gitu-gitu kan. Dan juga ini solusi-solusi yang kita udah tawarkan ke MSCI. Menurut Bima, apakah itu udah cukup memuaskan buat asing? Kelihatannya belum. Katanya belum? Belum, karena definitif pimpinan OJK ini kan ada dua nih, antara Misbakun dengan Suhasil Nazara nih. Nah ini kan fit and propernya, semua harus bisa ngelihat nih. Jadi calon-calon ini yang akan jadi OJK definitif itu akan menentukan banyak hal. Apakah dia market friendly, dia paham regulasi teknis-teknis tadi, dia paham lah kalau ditanya misalkan free float tuh apaan sih gitu ya. Dia bisa di depan DPR pada waktu fit and proper jawabnya oke, saya paham gitu. Atau memang dia lebih ke arah titipan politik misalnya. Itu udah kan trust di pasar akan beda sekali. Kemudian yang kedua, oke MSCI ngasih waktu gitu ya untuk perbaikin perlindungan ke investor retail dan lain-lain. Ada lagi ganjalannya. Dan antara ngapain bilang bahwa demutualisasi bursa dan antara akan terlibat membeli saham bursa efek. Saya udah cek nih ke teman-teman SWF di banyak negara, Timur Tengah juga, Malaysia. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Isunya apa kalau misalnya Danantara memiliki persentase di bursa efek kita? Nah, persentasenya pertanyaannya berapa banyak dan Danantara dia fight dengan investor retail atau tidak. Kalau misalkan dia less than 5%, hak dia. Karena tujuan demutualisasi bursa itu sebenarnya agar investor retailnya itu bisa ngawasin, dia lebih independen, bursanya lebih transparan, dan tidak terkait entitas negara. Dan antara ini masih dianggap semi-state. Entitas negara, gimana pun juga dia dibentuk sama negara. Jadi kalau dia lebih dari, misalnya lebih dari 40% aja untuk di Bursa Efek Indonesia sebagai pemegang saham, meskipun belum pengendali, tapi kan setidaknya dia bisa masukin direksi. Dan dia bisa misalnya, oh saham BUMN tolong dong agak pengawasannya dikurangi. Jadi intervensi-intervensi itu. Nah ini unfinished nih. Jadi kita lagi nunggu statement dari Danantara. Enggak, ini biar nanti diserahkan prosesnya secara independen, bentuk komite independen untuk ngurusin demutualisasi bursa efek. Kita nggak akan terlibat. Udah, itu yang benar. Kalau misalnya tadi dari pimpinan, emangnya dari MSCI atau bahkan dari FTSE gitu, emang mereka mikirin gitu? Ininya apa namanya, headnya siapa, ini siapa. Soalnya dari yang mereka suarakan kan misalnya transparansi lah, lalu free float-nya lah. Nah, apakah itu sebuah checklist? Kalau misalnya mereka udah penuhin tuh tadi tuh dari 7,5% jadi 15%, lalu 1% itu udah mulai dibuka, dan juga kategorinya itu udah jadi jauh lebih granular. Apakah itu ya nggak peduli kepalanya siapa? Kan lu udah memenuhi persyaratan gua gitu. Apakah kayak gitu? Nah, itu yang menarik nih. Kenapa setelah MSCI, FTSE, kemudian ada Moody's
dan lain-lain. Dan isunya ada benang merahnya bahwa ini bukan hanya soal teknis, gitu. Komunikasi, soal trust, juga soal leadership. Jadi sekarang ini sebenarnya kenapa kita missing opportunity dari windfall yang harusnya diterima Indonesia nih dari banyak peralihan dana-dana besar, itu karena trust issue. Jadi defisitnya adalah defisit trust. Bukan teknis doang gitu. Beyond dari teknis. Kalau teknis bisa diselesaikan, apakah kemudian akan langsung ada inflow besar-besaran ya di bursa, di market? Jawabannya adalah depends. Siapa yang ngebawa itu dan memastikan reformnya berjalan. Karena kalau dilihat, apakah OJK kemarin salah? Salah. Bursa efek kemarin salah? Salah. Bahkan kita ada jokes jangan-jangan itu emailnya dari MSCI itu masuk spam. Makanya nggak dibuka-buka, nggak di follow up. Kira-kira gitu ya. Itu salah nggak? Salah. Kita harus bilang itu salah. Tapi kemudian dia setelah mundur dan ternyata juga bursa OJK-nya mau diisi nih sama politisi, it's a big no. Karena efek dari Deputi Gubernur Bank Indonesia kemarin, itu efeknya itu juga dirasakan buat penilaian investor. Nah, ini kan sesuatu yang bukan hal yang baru. Maksudnya bukan hal baru adalah udah dari dulu lah. Bahkan sejak kalau misalnya kita ngomongin waktu Pak Prabowo menjadi presiden misalnya, menteri ayo dong harus yang profesional misalnya. Yang posisi ini BUMN harus dong yang profesional gitu misalnya. Nah, kalau misalnya pos-pos penting itu tetap menjadi tempat untuk titipan, apalagi di titik yang penting kayak gini ya. Ini kan kita kalau misalnya ini kita sampai miss, kita konfrontir nih. Waduh, kayak Zambia. Implikasinya kan luar biasa besar gitu. Betul. Maksudnya yang dari gue belum nyambung tuh adalah kenapa kita masih willing to take the risk gitu kalau misalnya kayak gitu. Kayak maksudnya dan juga kenapa belum ada intervensi dari yang pimpinan terkuat adalah yang ini kita harus profesional. Ini kita harus strict, soalnya ini kita udah diambangin nih kalau misalnya kita sampai salah lagi mati kita gitu. Kayak bottleneck-nya di mana kira-kira? Satu tone deaf dan minus kita tuh defisit teknokratis yang bisa ngasih tahu RI 1. Yang ketiga, menurut saya ada arrogance juga gitu ya. Bahwa mereka percaya bukan pada teknokratisnya, bukan pada ekspertisnya, tapi lebih ke arah kedekatan. Jadi patron klien itu masih ada. Sekarang gini deh, ini kita ngomong OJK, BI, kemudian Bank Indonesia. Kita aja nih, buat pelaku usaha misalnya, mau minjem kredit. Itu kalau ada political exposed person, itu bisa ditolak kreditnya. Karena dianggap ada resiko politik. Padahal nggak ada hubungannya, itu bisa jadi dia bukan anaknya direksi BUMN, dia bukan keponakannya direksi BUMN atau komisaris. Itu jadi pertimbangan. Nah sekarang gimana menempatkan political exposed person, meskipun udah mundur dari partai politik itu soal lain lah secara administratif. Tapi kan orang tahu latar belakangnya. Dan dia kemudian masuk pada posisi pimpinan lembaga moneter yang harusnya dijaga independensinya. It's a big no. It's a big no. Mundur bukan jawaban. Masa kalau misalnya mundur kan bisa bilang, saya kan udah nggak punya posisi yang di sana gitu. Oh, itu administratif. Tapi apakah dia kemudian membawa misi politik? Investor bacanya lebih ke sana. Nah itu yang akhirnya punishment market itu berat. Ya. Salah satu solusi setelah kemarin ada bad news yang luar biasa besar, itu adalah untuk meningkatkan porsi equity saham dari pension fund maupun asuransi gitu kan. Kalau saya angka sampai 20% gitu kan. Menurut Bima gimana? Apakah itu hal yang bagus atau enggak? Saya totally disagree. Totally disagree. Kenapa disuruh masukin dari 8 menjadi 20% limit pemilikan saham di saat market lagi gonjang-ganjing sekarang? Dan kalau dilihat batasan itu salah satunya keluar baik dana pensiun, dapen maupun asuransi. Itu keluarnya pada 2023 POJK-nya. Aturan OJK keluar itu karena lagi ngadepin Bumi Putra, Jiwasraya, dana pensiun juga yang sedang bermasalah. Jadi dikasih limit tuh. Nah sekarang begitu ada volatilitas yang tinggi, ini kayak dikorbankan. Di situ ada pensiunnya pegawai, asuransi berarti pemegang polis asuransinya juga. Jadi ini bukan deepening financial market, tapi membuat risky
dan membuat khawatir mereka yang punya kepentingan di dapen dan asuransi. Seolah kayak oke nih financial deepening, kalau asing out maka akan ditutup selain Danantara tapi juga dapen dan asuransi. Tapi menurut saya intensinya udah nggak oke karena seperti sacrificing. Nah ini pengen pengen ngerti dari POV-nya Bima ya. Soalnya kebetulan kalau misalnya kita di capital market, justru peningkatan porsi pension fund dan juga asuransi ini sesuatu yang diselebrate. Yes, Gitu kan. yes, yes. Wah ini Paham. bagus nih Betul. ya kan. Soalnya kalau misalnya kita tarik mundur dulu ya. Kayak kenapa sih kita jadi ada cerita MSCI play ya kan. Sahamnya kita harus dorong ke MSCI. So likuiditas lokalnya sangat-sangat rendah. Iya. Nggak yang likuiditas lokal sangat rendah pertama. Terus kedua, kalau misalnya kita ngomongin comparables-nya di Indonesia, BPJS Indonesia atau pension fund, let's say 401k di US, persentase uang dana pensiun yang masuk ke equity di Amerika itu sangat tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia baru 7,5% gitu misalnya, gitu kan. Oke, kemarin kita dosa-dosa lama, setuju. Nah, tapi sekarang dengan asing itu keluar, bisa aja ini menjadi good opportunity, timing yang tepat, di mana harga itu lagi rendah, mereka belinya di harga market waktu lagi di bawah nih, gitu. Misalnya. Nah, ini bisa jadi apa ya? Kalau misalnya orang-orang yang invest di saham nih, justru sesuatu yang mereka tunggu-tunggu gitu. Bahkan dari asset manager gitu. Menurut Bima kayak gimana? Ya, tentu pilihannya kan. Kalau dapen dan asuransi, satu view-nya adalah long term investment. Sesuatu yang terlalu volatile, kenapa ada limit dibatasi, itu bisa berdampak. Kalau lagi bagus banget ya, lagi cuan-cuan sekali, tapi kalau lagi ada volatilitas, dan kita nggak tahu nih ke depan nih, S&P, Standard & Poor's, kemudian Fitch, dan juga beberapa penilai rating, itu gimana view-nya. Dan Moody's ngasih 12 bulan misalnya soal perbaikan dari outlook. Harapannya balik lagi lah ke stable. Itu aja udah bagus. Kalau makin di downgrade, sekarang ratingnya, bukan hanya outlooknya. Apa yang terjadi? Asuransi, ada yang pendidikan, ada asuransi hari tua, view-nya 15 tahun, 20 tahun. Jadi ini nggak cocok kalau dalam kondisi volatilitas. Kalau di Amerika kenapa? Karena itu ada bahkan dulu sebelum terjadinya volatilitas New York Stock Exchange dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat, boleh nggak itu dinaikin jadi 20%? Timingnya. Jadi yang kita permasalahkan adalah timingnya. Kenapa sekarang? Seolah-olah untuk menutup foreign yang keluar, kemudian lokal dengan berbagai cara, termasuk Danantara. Pertanyaan berikutnya lagi adalah kalau misalkan dia nggak diinvest di saham, dia diinvest untuk yang long term seperti properti, konstruksi, dan lain-lain, efek multiplier ekonominya lebih bagus mana? Nah, ini yang selalu jadi perdebatan nih untuk penempatan di portfolio tadi. Maksudnya kalau misalnya masuknya itu di properti, ada multiplier effect-nya gitu maksudnya dibandingkan ke saham gitu contohnya. Ya, sahamnya gitu. secondary soalnya. Hmm. Kalau dia beli IPO, misalkan perusahaan manufaktur, mungkin ceritanya kan beda. Tapi karena dia nutup keluarnya foreign di secondary market. Nah, itu juga beda. Iya. Tapi kalau misalnya ini ya kan kalau misalnya POV-nya ya, bisa aja misalnya dia mikir gini nih. Kan kalau misalnya sekarang asingnya cabut, lokalnya nggak pasang badan, terus siapa yang bakal kasih confidence ke market kayak gitu kan? Nah atau itu udah apa namanya? Ya udah domino effect, kita udah di belakang, jadi ini kayak apapun yang kita lakukan udah salah gitu jadinya, kayak gimana gitu? Iya, dalam POV-nya investor nggak salah. Dan antara jadi stabilisasi market, oke nggak buat investor? Oke. Investor retail sekarang ini banyak yang nyerok yang bawah ya. Bahwa ini kesempatan. Buat mereka oke aja. Tapi perspektifnya kan perspektif investor nih, lokal. Tapi kalau menurut saya, perbaikannya dari mana? Kita urutin lagi ke belakang, bahwa yang harusnya tobat nasuha untuk reform, bukan hanya teknikal, tapi juga struktural, komunikasi juga. Berarti kan asalnya dari government, dari pemerintah. Nah, selama mereka nggak menyelesaikan reform yang sifatnya struktural, always fluktuasi yang nggak bisa ditebak tadi. Reform apa sih yang paling yang paling disarankan gitu, atau yang paling kalau misalnya ya dari Bima nih yang low hanging fruitnya gitu? Reshuffle. Ganti yang profesional. Satu, nggak boleh ada lagi kejadian titipan-titipan politik atau intervensi lah, kebijakan gitu ya, atas nama sinergi moneter fiskal, kemudian ditempatkan orang-orang yang ada loh yang kerja di BI 30 tahun. Ada loh yang nguasain masalah fiskal moneter. Kasih itu.
termasuk sekeliling ring satunya Prabowo, top notch ekonom kita tuh nggak kurang-kurang. Yang pendidikannya bagus-bagus tuh banyak. Kasih kesempatan mereka. Jadi teknokratisnya dibalikan lagi. Itu udah satu hal. Nah yang kedua, komando itu nggak cocok buat Indonesia. Model state capitalism tuh nggak cocok. 98 yang jadi tulang punggung itu, makanya kan kita ngomong untuk market tolong retailnya pertahankan, financial deepening, selalu gitu, kedalaman pasar keuangan. Berarti kalau asingnya kabur kan retail. Sama, dalam ekonomi 98 pada waktu shock, UMKM itu yang jadi basis. Nah, sekarang kalau kemudian semua menjadi state capture, semua pertanian dan lain-lain, termasuk industri, termasuk tadi awalnya izin tambang dan lain-lain, ini mau di state capture, mau di capture sama negara atas nama kedaulatan, keamanan nasional, sebenarnya dia bisa menjadi kanibal terhadap ekonomi yang jadi penokol, gitu, penopang. Salah satunya adalah UMKM kalau di sektor real, retail, investor kalau di market. Nah jadi tugas pemerintah itu bukan, sebenarnya nggak cocok menyediakan lapangan kerja. Memfasilitasi private sector, koperasi dan UMKM, sehingga mereka nyaman, pajaknya nyaman, mereka yang akan menjadi spillover untuk employment, ciptain lapangan kerja. Jadi bukan menyediakan lapangan kerja. Kalau itu terjadi, state capture. Kalau misalnya kita bahasa bahwa kita tuh pengen appoint orang-orang yang profesional, orang-orang yang terbaik, itu kan sesuatu yang kayaknya kita udah suarakan tuh udah dari dulu kita suarakan hal yang sama gitu kan. Bottleneck-nya itu di mana gitu? Saya sih kalau ngeliat ya ikan busuk selalu dari kepala gitu ya. Yang artinya komitmennya gimana nih untuk bisa memastikan memang creme de la creme. Sekarang bayangin ya, teman-teman yang LPDP, teman-teman yang dapat beasiswa dari pajak negara gitu. Kenapa sebagian dari mereka nggak semua? Sebagian dari mereka yang pintar-pintar itu pengen kerja di luar. Yang pintar juga pengen mengabdi, akhirnya menjadi demor. Masuk kementerian curhat. Duh, reform mentok nih. Karena yang masih ada sekarang kayaknya agak susah gitu. Nah jadi semua tuh harus punya komitmen dari atas. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, ini video, pidato dan lain-lain gitu ya. Apa yang diucapkan presiden, ini kayak menasehati dirinya sendiri. Berubah, nggak boleh korupsi. Kita kirim ke Alaska dan Antartika dan lain-lain. Tapi kok kayak nggak ada resonansinya buat publik. Karena ngerasa dia sendiri belum bisa nih sampai 1 tahun terakhir ini untuk membersihkan sekelilingnya. Untuk benar-benar menjadi meritokrasi. Itu kita hilang. Akhirnya teman-teman di BUMN, waduh, mereka bilang, kita tuh kurang apa ya, seleksi BUMN tuh ketat banget. Tapi begitu di puncak pimpinan, udah beda tuh gameplaynya. Ini titip ini, dan lain-lain. Sehingga yang the brightest young gitu ya, masuk ke dalam, itu akhirnya demor. Kalau udah demor, banyak di BUMN, itu level mid manager pada waktu lelang jabatan dan lain-lain, banyak yang nggak mau naik. Alasannya? Satu, takut dikriminalisasi. Yang kedua, ya dia harus nyetor dan lain-lain. Yang ketiga, jadi too political akhirnya. Padahal kan harusnya mid manager, kemudian upper level manager, itu kan berpikir strategis. Seneng dong orang kalau tenaga karirnya naik. Saya punya pengalaman tuh. Salah satu orang dekat gitu ya. Itu ngelihat bahwa, aduh, gini aja deh. Gaji seadanya. Daripada naik nanti justru makin ribet dan makin too political. Bukan ngerjain hal-hal yang sebenarnya jadi core kompetensinya BUMN. Oh, itu sayang banget. Padahal saya selalu bilang tuh, bahwa di negara manapun, mau di China, mau di Skandinavia, lulusan kampus terbaik itu masuk pemerintah. Lulusan kampus terbaik itu mengisi partai dan mengisi perusahaan-perusahaan BUMN. Kenapa nggak terjadi di Indonesia? Kalau misalnya ini ya kan Bima kan kasih masukan ini bukan pertama kalinya lah. Ya kan, kayak udah kalian ke channel manapun juga ngasih masukannya tuh relatively konsisten gitu kan maksudnya. Pernah dipermasalahkan gak sih? Lu jangan terlalu kenceng gitu ngomongnya gitu, jangan terlalu belak-belakan. Pernah ditegur gak kayak gitu?
Pernah. Jadi waktu itu ya Maksudnya recently atau udah dari dulu maksudnya? konsisten juga. Konsisten ditegur. Tekanannya dan tegurannya konsisten. Makanya kita anggap biasa aja. Jadi Kayak gimana contohnya? contohnya tuh waktu itu tuh pernah nih ada salah satu show gitu ya di TV karena kita langsung keras banget itu. Tiba-tiba langsung bilang, gajinya berapa sih Mas gitu. Ini salah satu deputi kementerian. Gajinya, masa gaji Bima maksudnya? Iya, Nanya. iya, Oke. nanya gitu. Tujuannya apa kan? Lu bisa gue beli. Lu bisa ikut gue sebenarnya. Ngapain lu jadi peneliti? Gaji nggak seberapa. Jadi itu tekanan ya, tekanan-tekanan. Sampai Perasaannya kemudian, apa waktu diomongin kayak gitu? Perasaannya apa? justru itu menunjukkan bahwa oke, gaji mungkin nggak seberapa sebagai peneliti, tapi gue punya integritas. Nah itu akhirnya dia diem. Ngapain pak nanyain gaji? Kalaupun iya, saya bisa cari dengan kerja profesional gajinya di atas bapak. Udah, nggak pernah lagi tuh nanya gitu. Jadi intimidatif ya, intimidatif dan merasa bahwa lu tuh ngeritik karena lu tuh butuh duit. Lu tuh ngeritik karena ada orang yang ngebayar. Dari dulu begini aja, akhirnya orang tuh akan melihat kan konsistensi. Nah, yang kedua tuh memang udah mulai kayak semacam fisikal ya. Cuman gue tuh orangnya nggak alarmis. Maksudnya kalau asal nggak kena ke keluarga, asal nggak kena ke staff-staffnya Selios gitu ya, itu gue sengaja tutup beberapa informasi. Oh, ada yang ternyata mau fisik gitu? Fisikal beberapa kali. Habis dari stasiun TV. Dia datangin orang? Bukan yang datengin orang gitu. Terus? Habis dari stasiun TV, kemudian ya waktu itu kenceng ya dengan salah satu menteri gitu. Pas keluar padahal pakai mobilnya stasiun TV ini. Itu kemudian langsung ada yang semacam airgun gitu. Nembak di posisi seat kedua dari samping. Jadi kaca tuh retak tuh mobil. Tapi kan gue selalu mikir gitu, Pak, kalau ke gue udah siap. Tapi jangan ke keluarga dan jangan ke teman-teman. Karena mereka punya risk assessment yang mungkin juga beda gitu ya. Nah kalau misalnya lu sendiri kayak kenapa lu pengen ambil resiko itu? Itu kan bukannya sebuah hal yang kayak bahwa sampai kaca retak itu kan abis ngomong, waduh, kayak kenapa nggak ya udah gue diem aja deh kalau kayak gitu. Iya, kita tuh ya nerima WA, nerima SMS, ditelepon sama orang yang nggak bisa bersuara. Tolong dong suarakan ini. Jadi pernah suatu saat tuh gue tuh dapat kayak semacam surat gitu ya. Itu ada yang minta, Mas bisa nggak soal masalah listrik PLN dan lain-lain gitu, tolong disuarakan gitu ya. Cuman gue ngomong nih di salah satu radio, ditelepon tuh orang tuh ke kantor. Makasih banget Mas, sampai nangis-nangis. Menurut gue itu tanggung jawab kita tuh. Kalau kita punya channel, kita privilege gitu. Kuliah dibayarin negara, gue kuliah dibayarin negara. Ya kan kira-kira gitu, dapat beasiswa. Cara ngebalikinnya harus menyuarakan orang-orang yang memang punya kepentingan. Investor-investor yang kemarin, ini kenapa nih gini-gini. Semua channel gue coba untuk ngomongin itu. Bahwa ini bagian dari tanggung jawab ya. Gitu. Apa yang dengan semua hal yang Bima lihat gitu ya, dan juga apa yang dilakukan sama regulator, menurut lu seberapa besar sih probabilitas kita itu tuh bisa sampai akhirnya turun jadi frontier? Semoga jangan ya. Kalau kita disamakan sama negara-negara Vietnam dan lain-lain, Filipina, efeknya besar sekali sih. Tapi saya kira kemarin sih dengan direktur BI mundur, ya ada pressure juga dari mana-mana. Ini kayaknya menjadi masalah yang serius. Bahwa ujungnya apa sih? Ujungnya adalah trust terhadap bursa, ultimate beneficial ownership-nya harus diungkap, karena jangan sampai antara pihak terafiliasi dia nggak pom-pom. Tapi juga satu lagi, yang penting adalah perlindungan investor retail dan juga edukasi itu jalan bersamaan. Jadi bursa itu menjadi tempat yang menarik. Karena gue ngelihat nanti jadinya financial nihilism. Apa itu? Jadi nihilisme finansial itu di mana orang-orang tuh pengen sebenarnya investasi. Dia mau daftar, pakai platform dan lain-lain. Tapi karena bursanya begitu, banyak yang disebut ya goreng-menggoreng dan lain-lain. Padahal di luar negeri itu gue nggak ketemu tuh padanan kata saham gorengan itu.
Gue pernah baca di Cooking, Bloomberg fried stocks gitu Fried tulisannya. stock. Dan itu cuma berita Indonesia. Iya, cuma Indonesia doang. Iya kan? Di Bloomberg pernah tulis kayak gitu. Apa ini kan ya? Nah itu buat anak-anak mudanya menjadi trauma Gen Z, apalagi ke depannya yang lebih muda lagi, itu trauma untuk itu masuk ke dalam bursa. Dan akhirnya apa? Mereka nyimpan uang di bawah bantal. Nah itu jadi nihilis, jadi nggak percaya dengan produk keuangan. Nah itu makanya harus dipulihkan trustnya. Berarti menurut lu apakah kita probabilitas untuk turun ke frontier itu rendah, tengah, atau tinggi? Dengan dilihat dari apa yang dilakukan sekarang. Sekarang sih mid. Sekarang mid. Tapi tergantung semuanya ya. Ini serius nggak nih? Jangan sampai MSCI ngirim email berkali-kali dianggap ini kayak apa sih, ini kayak morning briefnya fund managers gitu ya, atau reksadana yang kemudian di skip aja. Janganlah. Kali ini harus lebih serius. Kalau misalnya Moody's, apakah sama? Itu beda tuh. Kenapa beda? Itu beda tuh. Ini tiernya lebih beda. Karena Moody's itu memang punya beberapa pertimbangan, tapi biasanya yang kita tunggu adalah S&P, kemudian Fitch yang lebih konservatif. Dan ketika dia agak nunggu dulu, ini gimana ya, kebijakan polisinya makin jelas apa enggak. Begitu kemudian dia punya outlook rating, atau kemudian ratingnya berubah, itu biasa hukumannya lebih berat. Jadi kalau kita belajar subprime mortgage 2008, S&P salah satunya, dan Fitch, yang kemudian market langsung bereaksi. Nah jadi ini kalau nggak ada perubahan sampai S&P dan Fitch ngeluarin revisi outlooknya atau ratingnya, ini kelihatannya shocknya dapat 2 tuh, apa 3 bahkan. Rupiahnya, sahamnya, tapi juga ke surat utang. Nah kita udah ngeliat nih imbal hasil surat utangnya udah mulai naik lagi nih. Itu CDS, credit default swap, itu juga udah mulai agak pelan-pelan naik lagi. Yang artinya resiko emang besarnya sekarang ke bond. Jadi kalau saham tadi bisa ditutup dengan beberapa cara gitu ya, dana pensiun dan lain-lain. Tapi kalau untuk government bond, surat utang pemerintah SBN ini kelihatannya akan pengaruh kepada cash flow pemerintah. Pemerintah daerah semua udah pada bilang sampai Juni nih kita untuk biaya pegawai dan lain-lain. Jadi menurut saya warning ke Moody's ini lebih serius. Ya. Dan biasanya pada ngikut ya, sama kayak FTSE ngikut MSCI. Kalau misalnya Moody's nanti sampai kayak gimana ya, lo bisa ngikut juga nih rating agency lainnya. Kalau misalnya dari 1 tahun terakhir atau sejak Pak Prabowo jabat sebagai presiden lah, kalau misalnya tadi Bima kasih beberapa masukan-masukan, hal-hal yang perlu diperbaiki gitu kan. Kalau misalnya kira-kira yang udah ideal, kebijakan-kebijakan yang udah bagus, yang udah ideal, yang udah positif, ini hal yang mau di-highlight supaya yang lain bisa nyontoh gitu loh. Nih lihat nih yang ini bagus gitu. Kira-kira yang ideal apa? Ya, harus mikir dulu ya. Yang ideal itu bukan yang ideal ya, atau yang penilaiannya lumayan diapresiasi ya. Itu memang kita harus akui ada progres meskipun kecil di dalam 3 juta rumah housing. Jadi housing ini jadi salah satu hal yang ditekan terus, didorong ya. Dan memang di sektor perumahan ini kan dampaknya bisa 150 subsektor terdorong. Nah, housing ini pelan-pelan udah mulai, tapi mungkin untuk capai 3 juta rumah masih agak jauh. Tapi kalau housing perumahan ini dorong, kita bisa punya banyak amunisi untuk nyerap tenaga kerja, tapi juga kelas menengah nih salah satunya adalah housing. Nah, tinggal nanti yang teknis-teknis nih, misalkan ngasih tahu kayak, ya jangan tempat banjir lah, kualitas rumahnya jangan asal-asalan, atau jauh dari transportasi publik, jauh dari kantor misalnya. Nah, hal-hal gitu. Tapi kalau housing yang didorong, jadi kalau ada yang milih nih, housing atau MBG gitu, perumahan yang layak atau MBG, perumahan yang layak. Nah, jadi kemarin Kepala Bappenas bilang MBG lebih penting dari lapangan kerja ya. Itu menurut saya mungkin harus direvisit lagi soal pengetahuan ekonominya. Kalau misal perumahan emang yang bagus itu apa? Maksudnya apakah di daerah tertentu udah ada model example yang ini standar perumahannya bagus dan juga dari segi jumlah itu bagus pembangunannya oke, kayak gimana gitu yang? Saya lihat di kota-kota tier 2 sekarang justru pengembangannya cukup bagus. Kemarin ketemu dari teman salah satunya dari Boyolali itu. Dia cerita bahwa di Boyolali karena pengembangan Solo Raya, Solonya berkembang, kemudian perkembangan Solo Raya, Boyolali sekarang sektor propertinya bagus.
rumah-rumah di bawah 200 juta itu dapat tipe 64. Jadi Gede. iya lumayan tipe 64 ya. Jadi artinya memang perumahan ini kalau dia developernya amanah, bagus ya, trusted, kemudian perbankannya juga nggak pelit nyalurin KPR, nyalurin FLPP, ini efeknya memang kemana-mana bagus. Tinggal satu-satu, oke housing ada masalah importnya gimana nih? Ya keramik kita masih ada yang impor, kaca kita masih ada yang impor gitu. Tapi pelan-pelan kalau kita tutup satu-satu dengan produk domestik, itu sebenarnya efeknya jauh lebih panjang. Jadi kalau MBG mulai dari petani sampai kepada omprengan MBG-nya atau porsi di MBG itu bisa 3 sampai 5 kemudian rantai pasok. Tapi kalau rumahan dia bisa sampai 15 sampai 20 rantai pasok. Jadi efeknya lebih gede. Ya. Semoga tadi semua masukan-masukannya Bima bisa jadi pertimbangan ya. Soalnya tentu kita sangat tergantung dan kita ngerasa penting banget lah untuk kita tetap menjaga kepercayaan dari investor asing, dan kita BU juga butuh duit dari mereka. Bukan cuma sebagai investor saham, tapi implikasi ke semua lah, ke pekerjaan dan lain-lain. Thank you banget Bima atas waktunya. Thank you. Appreciate it.